Bronx dan Brooklyn adalah 2 dari 5 kawasan administratif di New York City, Amerika Serikat, dan masing-masing memiliki karakteristik unik serta sejarah yang kaya. Meski sering disalahpahami sebagai satu tempat yang sama, Bronx dan Brooklyn sebenarnya adalah 2 kawasan yang berbeda dengan identitas dan daya tarik tersendiri. Bronx terletak di utara Manhattan dan merupakan satu-satunya kawasan administratif di New York City yang berada di daratan utama Amerika Serikat. Bronx memiliki populasi yang sangat beragam dengan komunitas besar Hispanik, Afrika Amerika, dan imigran dari berbagai negara. Meskipun Bronx dan Brooklyn adalah bagian dari New York City, mereka memiliki suasana dan karakteristik yang berbeda. Bronx lebih dikenal dengan akar budayanya yang kuat, terutama dalam musik dan olahraga, sementara Brooklyn terkenal dengan lingkungan yang lebih artistik dan beragam. Di Bronx lahirlah seorang anak yang bernama Elizabeth Murray yang lahir pada tanggal 23 September 1980 dari orang tua yang miskin dan pecandu narkoba. Dia dikelilingi oleh pengguna narkoba dan tinggal di lingkungan yang tidak bersih. Dia sering kelaparan dan terpaksa makan es batu karena lapar. Ketika dia berusia sekitar 9 tahun, Liz mulai bekerja di pompa bensin dan supermarket untuk mendapatkan uang untuk membeli bahan makanan. Ibu dan saudara perempuannya tinggal bersama kakeknya. Liz tinggal bersama ayahnya. Tetapi pada usia 13 tahun Liz ditempatkan di panti sosial untuk sementara waktu. Liz tahu hidupnya bergantung pada pekerjaannya. Orang tuanya berpisah pada tahun 1994 ketika dia berusia 14 tahun. Dia mulai hidup di jalanan, tidur di kereta bawah tanah, di rumah teman-temannya, atau di mana saja dia bisa menemukan tempat berlindung. Namun, meskipun dalam kondisi yang sangat sulit, Liz tidak menyerah pada hidupnya. Sebagai remaja tunawisma, dia menghadapi banyak tantangan harus mencari tempat untuk tidur, menemukan makanan, dan terus melanjutkan hidup di tengah kondisi yang sangat tidak stabil. Liz berhenti bersekolah sebentar, tetapi akhirnya memutuskan untuk kembali dan menyelesaikan pendidikan. Dalam waktu yang singkat, dia berhasil menyelesaikan pendidikan SMA yang seharusnya memakan waktu 4 tahun hanya dalam waktu 2 tahun sambil hidup tanpa rumah. Meskipun dia terlambat masuk sekolah menengah atas dan tidak memiliki rumah tetap, Liz mulai bersekolah di Akademi Persiapan Humaniora di Chelsea, Manhattan. Dia lulus dalam 2 tahun. Liz memperoleh nilai rata-rata 95 dan lulus dengan nilai tertinggi di kelas. Dia dianugerahi beasiswa oleh The New York Times untuk siswa yang membutuhkan dan diterima di Universitas Harvard. Diterima sebagai mahasiswa pada semester musim gugur tahun 2000. Sebuah cerita tentang para pemenang beasiswa diterbitkan di The New York Times pada bulan Maret 1999. Dia dipindahkan dari Harvard ke Universitas Columbia pada tahun 2003 untuk merawat ayahnya yang sakit. Ia memperoleh gelar Bachelor of Science di bidang psikologi pada bulan Juni 2009. Pada Agustus 2009, ia mulai mengambil kursus pasca sarjana di Harvard Summer School dengan rencana untuk mendapatkan gelar doktor di bidang psikologi klinis dan menjadi seorang konselor. Kakak perempuannya, Lisa, lulus dari Purchase College di New York dan merupakan guru sekolah untuk anak-anak autis. Liz adalah salah satu pendiri organisasi pendampingan pemuda bernama The Arthur Project. Dinamai demikian untuk menghormati mentor pertamanya. Liz telah menjadi pembicara di berbagai acara bersama Tony Blair, Mikhail Gorbachev, dan Dalai Lama. Liz berpidato di konferensi tahunan Koalisi Negara Bagian Washington untuk tunawisma di Yakima Convention Center pada tahun 2007. Pada bulan Maret 2009, dia menceritakan kisahnya kepada 1.400 siswa di Sekolah Menengah Teknik Worcester di Massachusetts.
Liz berperan sebagai salah satu produser dalam film televisi Lifetime Homeless to Harvard, The Liz Story 2003 yang dibintangi aktris Thora Birch. Film ini mencatat kisah hidup Liz dan menerima 3 nominasi Primetime Emmy Award, termasuk 1 untuk film televisi luar biasa dan 1 lagi untuk aktris utama luar biasa dalam miniseri atau film. Kisah Liz juga ditampilkan di ABC 20/20 dan dia muncul sebagai tamu di The Ricki Lake Show dan The Oprah Winfrey Show. Selama penampilannya di The Oprah Winfrey Show, Liz merenungkan apa yang dia pelajari dari orang tuanya tentang rasa syukur untuk segala yang kita miliki. Memoarnya, yang berjudul Breaking Night, A Memoir of Forgiveness, Survival, and My Journey from Homeless to Harvard masuk dalam daftar penjualan terbaik oleh The New York Times dalam waktu seminggu setelah dirilis, dan menjadi buku terlaris internasional yang diterbitkan di 12 negara dan dalam 8 bahasa. Buku ini mendapat ulasan positif dari para kritikus. Kirkus Review menyebutnya sebagai kisah mengagumkan tentang seorang remaja tunawisma melalui ketabahan dan kebaikan teman-temannya. Liz Murray adalah seorang inspirasi luar biasa yang berhasil bangkit dari kesulitan hidup yang ekstrem. Lahir dan dibesarkan dalam kemiskinan di Bronx, New York, dengan orang tua yang kecanduan narkoba. Liz kemudian mendapatkan beasiswa dari The New York Times untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Harvard. Kisah hidupnya menunjukkan bahwa dengan tekad, fokus, dan kemauan kuat, seseorang dapat mengatasi kesulitan paling besar sekalipun. Kehidupannya menjadi contoh inspiratif tentang kekuatan semangat manusia dan bagaimana pendidikan bisa menjadi alat perubahan besar. Liz Murray juga menulis buku berjudul Breaking Night yang menceritakan kisah hidupnya dan ceritanya diadaptasi menjadi film.